Pada tahun 1993, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, kebun, dan perbukitan, senja selalu datang dengan cara yang berbeda. Saat matahari mulai turun di balik bukit, suara anak-anak yang bermain perlahan menghilang dari jalanan. Para petani mempercepat langkah mereka menuju rumah. Pintu-pintu kayu mulai ditutup. Bahkan suara burung pun terasa semakin jarang terdengar. Bagi orang luar itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi warga desa, senja bukanlah waktu yang disukai. Ada sebuah kepercayaan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang tahu bagaimana cerita itu bermula. Tidak ada yang tahu siapa orang pertama yang mengatakannya. Tetapi semua orang mengingat pesannya. Jika senja telah tiba, pulanglah. Jangan bermain terlalu jauh. Dan jika ada seseorang yang memanggilmu dari tempat sepi menjelang malam, jangan pernah menoleh. Anak-anak desa tumbuh dengan mendengar larangan itu. Sebagian takut. Sebagian lagi menganggapnya hanya dongeng orang tua, termasuk Aldi. Bocah berusia 10 tahun yang dikenal paling aktif di desa. Aldi tidak bisa diam terlalu lama di rumah. Setiap hari selalu ada tempat baru yang ingin ia jelajahi. Kadang ia memancing di sungai kecil di belakang desa. Kadang memanjat pohon mangga milik tetangga. Kadang menghilang berjam-jam bersama teman-temannya di kebun-kebun sekitar perbukitan. Ibunya sering memarahinya, namun Aldi hanya tertawa dan berjanji akan pulang lebih cepat esok hari. Lalu mengulanginya lagi keesokan sore. Hari itu adalah hari Sabtu. Hari yang awalnya terasa sama seperti hari-hari lainnya. Sejak siang, Aldi bermain bersama beberapa temannya di lapangan dekat sungai. Mereka berlarian, bermain petak umpet, dan mengejar layang-layang yang terbang rendah tertiup angin. Waktu berlalu tanpa terasa. Matahari perlahan turun. Langit berubah menjadi jingga kemerahan. Satu persatu teman Aldi mulai pulang ketika azan maghrib hampir terdengar. Namun saat itulah Aldi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti berjalan. Di kejauhan, dekat sebuah kebun tua yang sudah lama tidak terurus, berdiri seorang anak kecil. Usianya tampak tidak jauh berbeda dengannya. Tubuhnya kurus. Pakaiannya terlihat kusam. Dan yang aneh, Aldi tidak pernah melihat anak itu sebelumnya. Padahal hampir semua anak di desa saling mengenal. Anak itu hanya berdiri di antara pepohonan sambil memandang ke arahnya. Diam, tidak bergerak, tidak tersenyum. Tidak juga terlihat marah, hanya memandang. "Ayo pulang!" teriak Beni dari belakang. Aldi menoleh sebentar, lalu menunjuk ke arah kebun. "Itu siapa?" Beni mengikuti arah jarinya. Namun wajahnya justru terlihat bingung. "Siapa?" "Itu..." Aldi kembali menoleh ke arah kebun. Anak kecil itu masih berdiri di sana, memandangnya. "Tidak ada siapa-siapa," kata Beni. Aldi mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin? Anak itu jelas ada di sana. Bahkan kini perlahan mengangkat tangannya, seolah mengajak Aldi mendekat. Angin sore tiba-tiba berembus lebih dingin. Daun-daun bambu di sekitar kebun bergerak pelan. Dan untuk sesaat, Aldi merasa mendengar sesuatu. Bukan suara yang keras, melainkan bisikan yang sangat jauh. Seperti seseorang yang memanggil namanya dari dalam kebun. Aldi. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Saat ia berkedip, anak kecil itu sudah berjalan masuk ke antara pepohonan, menghilang di balik bayangan senja. Entah kenapa, Aldi merasa harus mengikutinya, harus tahu siapa anak itu, harus tahu kenapa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Sementara di kejauhan, suara azan maghrib mulai menggema dari surau desa. Dan tanpa disadari siapapun, itulah senja terakhir yang pernah dilihat Aldi. Malam itu seluruh desa berubah menjadi gempar. Ketika Aldi tidak kunjung pulang hingga waktu Isya tiba, ibunya mulai mencari ke rumah teman-temannya. Satu persatu pintu diketuk, satu persatu orang ditanya, namun jawabannya selalu sama. Mereka terakhir melihat Aldi menjelang maghrib, di dekat kebun tua. Awalnya tidak ada yang terlalu panik. Warga mengira Aldi hanya bermain terlalu jauh dan akan pulang ketika lapar seperti biasanya. Tetapi semakin malam berlalu, perasaan tidak enak mulai menyelimuti desa. Beberapa lelaki membawa senter dan lampu minyak lalu membentuk kelompok pencarian. Mereka menyusuri jalan setapak, memeriksa tepi sungai, sawah, hingga kebun-kebun di sekitar perbukitan. Nama Aldi dipanggil berulang kali. Namun yang menjawab hanyalah suara jangkrik dan desir angin malam. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bocah itu. Menjelang tengah malam, pencarian mengarah ke kebun tua yang disebut oleh Beni. Kebun itu sudah lama tidak terurus sejak pemiliknya meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Pohon-pohon tumbuh rapat dan semak liar menutupi sebagian besar jalan masuk. Tempat itu selalu terasa berbeda dibanding bagian desa lainnya. Lebih sunyi,
lebih dingin, dan entah kenapa selalu membuat orang ingin segera pergi. Meski begitu, para warga tetap masuk sambil membawa lampu. Mereka mencari hingga ke bagian terdalam kebun. Lalu salah seorang warga menemukan sesuatu, sebuah sandal kecil. Sandal sebelah kiri milik Aldi, terletak di dekat pohon beringin tua yang berdiri di tengah kebun. Penemuan itu membuat suasana semakin tegang. Namun yang lebih aneh, tanah di sekitar sandal tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda perkelahian ataupun jejak seretan. Tidak ada bekas kaki yang mengarah keluar. Tidak ada ranting patah. Tidak ada petunjuk apapun. Seolah sandal itu muncul begitu saja di tempat tersebut. Keesokan harinya pencarian dilanjutkan. Bahkan warga dari desa tetangga ikut membantu. Mereka memeriksa sumur tua, sungai, kebun, dan hutan kecil di balik perbukitan. Tetapi hasilnya tetap nihil. Aldi seperti lenyap di telan bumi. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tidak ada kabar. Namun pada malam ke-6 setelah hilangnya Aldi, sesuatu mulai terjadi. Pak Rahmat, seorang petani yang rumahnya paling dekat dengan kebun tua, terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya ia mengira itu pencuri. Tetapi ketika mengintip dari jendela, ia tidak melihat siapa-siapa. Hanya halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Saat hendak kembali tidur, suara itu terdengar lagi. Seperti langkah kaki seorang anak kecil yang sedang berjalan tanpa alas kaki. Suara itu bergerak perlahan menuju arah kebun tua. Pak Rahmat mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya. Namun sebelum menutup jendela, ia melihat sesuatu. Di ujung jalan yang menuju kebun, ada sosok anak kecil berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, pakaiannya kusam, persis seperti gambaran yang pernah diceritakan Beni. Pak Rahmat segera membuka pintu rumah. Tetapi saat ia keluar, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berembus pelan di antara pepohonan. Keesokan paginya, cerita itu menyebar ke seluruh desa. Dan untuk pertama kalinya sejak Aldi menghilang, warga mulai mengingat kembali sebuah kisah lama yang hampir terlupakan. Tentang seorang anak yang juga pernah hilang di kebun yang sama puluhan tahun sebelumnya. Anak yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Anak yang namanya kini bahkan hampir tidak diingat lagi oleh siapapun. Kecuali oleh satu orang tua di desa yang wajahnya mendadak pucat ketika mendengar cerita Pak Rahmat. Karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui warga lain. Sesuatu yang selama bertahun-tahun sengaja disembunyikan. Kabar tentang sosok anak kecil yang terlihat di dekat kebun tua dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Awalnya banyak yang menganggap itu hanya khayalan Pak Rahmat, karena terlalu memikirkan hilangnya Aldi. Namun tidak sedikit pula yang mulai merasa gelisah, karena kejadian aneh mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki kecil di luar rumah menjelang maghrib. Ada yang mendengar suara anak tertawa dari arah kebun tua. Bahkan seorang penggembala kambing bersumpah pernah melihat seorang bocah berdiri di bawah pohon beringin sebelum menghilang begitu saja ketika didekati. Desa yang biasanya tenang mulai dipenuhi bisik-bisik. Dan di tengah semua itu ada satu orang yang terlihat semakin gelisah dari hari ke hari. Namanya Pak Sastro. Usianya hampir 70 tahun. Ia termasuk salah satu warga tertua di desa tersebut. Selama ini ia jarang ikut campur urusan orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktu di beranda rumahnya. Namun sejak mendengar cerita Pak Rahmat, wajahnya selalu terlihat pucat, seolah ada sesuatu yang selama ini berusaha ia lupakan. Suatu sore, kepala desa akhirnya mendatanginya. Awalnya Pak Sastro menolak bicara, tetapi setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya menghela napas panjang. Lalu menceritakan sebuah kejadian yang hampir tidak pernah dibahas lagi selama lebih dari 30 tahun, tahun 1962. Saat itu desa masih jauh lebih kecil daripada sekarang. Di pinggir kebun tua tinggal seorang anak laki-laki bernama Jaka. Usianya 11 tahun. Anak yang pendiam, tetapi dikenal baik oleh semua orang. Suatu sore menjelang maghrib, Jaka pergi mencari kambing milik keluarganya yang belum pulang ke kandang. Namun setelah masuk ke area kebun tua, ia tidak pernah kembali. Warga melakukan pencarian selama berhari-hari, sama seperti yang terjadi pada Aldi. Mereka menyisir sungai, kebun, bahkan hutan di balik bukit. Tetapi Jaka tidak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanyalah caping bambu miliknya yang tergeletak di bawah pohon beringin tua. Persis di tempat sandal Aldi ditemukan beberapa hari lalu. Mendengar cerita itu, seluruh ruangan menjadi hening. Kebetulan seperti itu terasa terlalu aneh. Namun cerita Pak Sastro belum selesai. Menurutnya, setelah hilangnya Jaka, beberapa warga mulai melihat sosok seorang anak kecil berkeliaran di sekitar kebun saat senja. Awalnya mereka mengira itu Jaka.
Tetapi orang-orang yang melihatnya selalu mengatakan hal yang sama. Anak itu bukan Jaka. Mereka tidak mengenalnya, dan wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Hanya sosok kecil yang berdiri di antara pepohonan, sambil memperhatikan siapa saja yang lewat. Kejadian-kejadian itu berlangsung selama beberapa tahun, lalu perlahan menghilang, atau mungkin sengaja dilupakan. Pak Sastro menatap lantai sebelum melanjutkan. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Suara lelaki tua itu bergetar. Saya melihat anak itu. Semua orang yang mendengarnya langsung terdiam. Pak Sastro mengaku pernah melihat sosok tersebut saat masih remaja. Saat itu ia pulang terlambat dari sawah menjelang malam. Di dekat pohon beringin tua, ia melihat seorang anak berdiri membelakanginya. Ketika dipanggil, anak itu perlahan menoleh. Dan sampai hari ini Pak Sastro tidak pernah melupakan apa yang dilihatnya. Karena wajah anak itu bukan wajah orang yang hidup. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan? Tanya kepala desa. Pak Sastro menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Lalu menjawab dengan suara hampir berbisik. Dia bertanya. Ruangan menjadi sunyi. Kalian melihat adikku? Semua yang mendengar cerita itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Karena tidak seorang pun pernah mendengar bahwa Jaka memiliki adik yang hilang. Dan lebih mengerikan lagi, jika anak itu bukan Jaka, lalu siapa sebenarnya yang berkeliaran di kebun tua selama puluhan tahun? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Aldi menghilang, warga mulai percaya bahwa mereka mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua daripada hilangnya seorang anak. Sesuatu yang telah menunggu di kebun itu selama puluhan tahun. Dan kini, ia telah mengambil Aldi. Setelah mendengar cerita Pak Sastro, suasana desa berubah. Orang-orang mulai menutup pintu rumah lebih awal. Anak-anak tidak lagi diizinkan bermain menjelang maghrib. Bahkan para petani yang biasanya pulang setelah matahari tenggelam kini, berusaha kembali sebelum senja datang. Namun ketakutan tidak menghentikan pencarian Aldi. Sudah hampir 2 minggu sejak bocah itu menghilang. Meski harapan mulai menipis, ibunya tetap percaya bahwa Aldi masih hidup. Setiap pagi ia menunggu di depan rumah. Setiap sore ia memandang ke arah kebun tua. Dan setiap malam ia menangis dalam diam. Melihat keadaan itu, beberapa warga memutuskan melakukan pencarian sekali lagi ke bagian terdalam kebun. Mereka berangkat sebelum matahari terbenam. Di antara mereka ada Pak Rahmat, kepala desa, dan 2 pemuda yang terbiasa masuk hutan. Awalnya tidak ada yang aneh. Mereka menyusuri jalan setapak yang selama ini sudah berkali-kali diperiksa. Namun semakin jauh mereka masuk, semakin asing tempat itu terasa. Pepohonan terlihat lebih rapat. Udara menjadi lebih dingin. Bahkan suara burung dan serangga perlahan menghilang. Seolah seluruh kebun sedang menahan napas. Saya tidak ingat ada jalan ke arah sini, kata salah satu pemuda. Yang lain mengangguk. Mereka semua lahir dan besar di desa itu. Seharusnya mereka hafal setiap sudut kebun. Namun kini di depan mereka terbentang sebuah jalur sempit yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jalan tanah itu memanjang di antara pepohonan, berliku menuju bagian terdalam kebun. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengingat kapan jalan itu ada. Meski merasa aneh, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Entah karena penasaran, atau karena mereka merasa harus mengikuti jalan tersebut. Semakin jauh melangkah, suasana semakin sunyi. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuh mereka merinding. Di tengah area itu berdiri sebuah rumah kayu tua. Rumah yang tampak sangat tua. Atapnya sebagian sudah runtuh. Dindingnya dipenuhi lumut. Namun yang paling aneh, tidak seorang pun pernah mengetahui keberadaan rumah itu. Bagaimana mungkin ada rumah sebesar ini di sini? Bisik Pak Rahmat. Tidak ada yang mampu menjawab. Rumah itu seolah muncul begitu saja dari balik pepohonan. Padahal selama puluhan tahun kebun tersebut telah dilewati ratusan orang. Saat mereka masih terpaku menatap rumah itu, salah satu pemuda tiba-tiba menunjuk ke arah jendela. Wajahnya langsung pucat. Ada orang. Semua menoleh. Dan benar, di balik jendela yang gelap, terlihat sesosok anak kecil sedang berdiri. Diam, memperhatikan mereka. Tubuhnya kurus. Pakaiannya kusam. Persis seperti sosok yang pernah dilihat Aldi sebelum menghilang. Persis seperti sosok yang dilihat Pak Rahmat di malam hari. Dan yang membuat jantung mereka berdegup lebih keras, sosok itu perlahan mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah belakang rumah, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, sosok tersebut menghilang dari jendela. Begitu saja, lenyap dalam sekejap mata. Para warga saling berpandangan. Mereka tahu seharusnya segera pergi, tetapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Dengan langkah perlahan, mereka berjalan menuju belakang rumah. Dan saat sampai di sana, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di bawah sebuah pohon besar yang sudah tua,
berdiri beberapa batu nisan yang hampir tertutup semak, puluhan jumlahnya. Tua, lapuk, dan tidak satu pun tercatat dalam sejarah desa. Seolah ada sebuah pemakaman rahasia yang sengaja disembunyikan dari dunia. Lalu Pak Rahmat melihat sesuatu di salah satu nisan. Sebuah nama yang membuat darahnya terasa dingin, karena tertulis jelas di batu yang sudah kusam itu. Jaka. Dan tepat di bawahnya terdapat satu nisan yang lebih kecil. Nisan tanpa nama. Namun di atas tanahnya yang lembab, terlihat jejak kaki kecil yang masih baru. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana beberapa saat yang lalu. Tak seorang pun berbicara setelah melihat nama itu. Angin sore berembus pelan di antara pepohonan tua, membuat rumput liar di sekitar pemakaman bergerak seperti gelombang kecil. Yaka. Nama yang selama ini hanya dianggap bagian dari cerita lama desa. Nama seorang anak yang hilang lebih dari 30 tahun lalu. Namun kini, namanya terukir jelas di hadapan mereka. "Aku pikir jasadnya tidak pernah ditemukan," bisik kepala desa. Pak Sastro yang ikut dalam pencarian hanya terdiam. Wajah tuanya terlihat semakin pucat. Perasaan aneh mulai menyelimuti semua orang. Jika Jaka memang tidak pernah ditemukan, lalu siapa yang menguburkannya di tempat ini? Dan mengapa tidak ada seorang pun di desa yang mengetahui keberadaan pemakaman tersebut? Pak Rahmat perlahan mendekati nisan tanpa nama yang berada di samping makam Jaka. Tanah di sekitarnya masih tampak lebih baru dibanding makam lainnya. Saat ia menyorotkan lampu ke permukaan tanah, sesuatu terlihat di antara rerumputan. Sebuah benda kecil. Ia membungkuk lalu mengambilnya. Tubuhnya langsung membeku. Benda itu adalah mobil-mobilan plastik berwarna merah. Mainan kesayangan Aldi. Mainan yang selalu dibawanya kemanapun. Jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Tidak mungkin itu kebetulan. Aldi pernah berada di tempat itu. Atau mungkin masih berada di sana. Matahari perlahan turun semakin rendah. Langit berubah menjadi jingga gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki kebun, para warga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada banyak mata yang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Pak Sastro tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Kita harus pergi sekarang." "Kenapa?" tanya salah satu pemuda. Namun sebelum lelaki tua itu menjawab, terdengar suara. Suara tawa anak kecil, pelan, jauh, namun sangat jelas. Semua orang langsung terdiam. Tawa itu terdengar dari arah hutan di belakang pemakaman. Kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Dan bukan hanya satu suara, ada beberapa. Seolah banyak anak sedang bermain di antara pepohonan. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Udara mendadak terasa jauh lebih dingin. Pak Sastro menggenggam lengan kepala desa. Matanya tidak lepas dari arah hutan. "Aku pernah mendengar suara itu." Nada suaranya bergetar. 30 tahun lalu, bulu kuduk semua orang berdiri. Tawa anak-anak itu perlahan berubah. Dari tawa riang menjadi suara yang aneh, memanjang, kosong, dan membuat dada terasa sesak saat mendengarnya. Lalu, di antara pepohonan yang mulai gelap, seseorang muncul, seorang anak laki-laki, tubuhnya kurus. Pakaiannya tampak seperti pakaian dari puluhan tahun yang lalu. Ia berdiri diam sambil menatap mereka, tidak bergerak, tidak berkedip, tidak tersenyum. Pak Sastro langsung mengenalinya. Tubuhnya gemetar hebat. "Itu..." Suaranya hampir tidak keluar. "Itu Jaka." Semua orang menoleh ke arahnya. Namun saat mereka kembali melihat ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya keheningan. Lalu terdengar suara lain. Suara yang membuat darah mereka serasa membeku. Suara seorang anak laki-laki. Lemah. Seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun mereka semua mengenal suara itu. Karena itu adalah suara Aldi. "Tolong." Suara itu terdengar sekali lagi. "Tolong aku." Dan suara tersebut berasal dari bawah tanah, tepat di dekat nisan tanpa nama. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Suara Aldi baru saja terdengar, jelas, nyata, dan berasal dari bawah tanah di dekat nisan tanpa nama. Pak Rahmat perlahan mundur satu langkah. Salah satu pemuda bahkan menjatuhkan lampu yang dibawanya. Jantung mereka berdegup begitu keras hingga hampir menutupi suara angin yang berembus di antara pepohonan. "Tolong aku." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih lemah. Seolah seseorang sedang berbicara dari tempat yang sangat jauh. Namun tidak mungkin. Aldi telah menghilang hampir 2 minggu. Tidak mungkin seorang anak bertahan hidup selama itu. Dan lebih tidak mungkin lagi jika suara tersebut benar-benar berasal dari bawah tanah. Pak Sastro tiba-tiba berlutut di dekat nisan tanpa nama. Tangannya gemetar. Matanya menatap tanah yang mulai menggelap karena senja hampir berakhir. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, lelaki tua itu mengaku sesuatu yang selama puluhan tahun ia simpan sendiri. "Dulu, kami menemukan tempat ini.
Semua orang menatapnya. Wajah Pak Sastro dipenuhi penyesalan. Saat Jaka hilang, keheningan langsung menyelimuti pemakaman tua itu. Menurut pengakuannya, puluhan tahun lalu beberapa warga memang pernah menemukan rumah tua dan pemakaman tersebut. Mereka juga menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Sebuah sumur batu tua yang berada di belakang rumah. Di dalam sumur itu mereka mendengar suara tangisan anak-anak. Suara yang membuat mereka ketakutan. Mereka melarikan diri dan memilih menganggap tempat itu tidak pernah ada. Beberapa bulan kemudian, jalan menuju rumah tersebut seolah menghilang. Dan perlahan cerita itu ikut terkubur bersama waktu. "Kami pengecut," bisik Pak Sastro. "Kami meninggalkan tempat ini tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mendengar itu, kepala desa langsung menoleh ke arah belakang rumah. Di sana, tertutup semak-semak liar. Tampak sebuah bangunan batu bundar yang hampir tidak terlihat. Sumur tua. Mereka segera mendekat. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin. Bahkan suara jangkrik yang sejak tadi terdengar mendadak menghilang. Saat cahaya lampu diarahkan ke dalam sumur, semua orang menahan napas. Di dasar sumur tidak ada air, hanya kegelapan pekat. Namun dari dalamnya terdengar suara, tangisan, bisikan, dan suara langkah kaki kecil yang saling bercampur. Seolah ada banyak anak berada jauh di bawah sana. Salah satu pemuda memberanikan diri menurunkan lampu dengan tali. Lampu itu perlahan turun ke dalam kegelapan. 10 meter, 15 meter, 20 meter. Lalu cahaya lampu akhirnya memperlihatkan dasar sumur. Dan apa yang terlihat di sana membuat seluruh tubuh mereka membeku. Dasar sumur itu tidak berakhir. Di bagian bawah terdapat sebuah lorong batu yang memanjang ke dalam tanah. Lorong gelap yang tampak seperti terowongan. Dan di mulut lorong tersebut, berdiri seorang anak laki-laki. Tubuhnya kurus. Pakaiannya kusam. Wajahnya pucat. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Itu Aldi. Aldi, Teriak Pak Rahmat. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah cahaya lampu. Tetapi ada sesuatu yang salah. Sangat salah, karena ekspresi Aldi terlihat kosong. Seolah ia tidak mengenali siapapun. Lalu di belakang Aldi, satu persatu sosok anak-anak lain mulai bermunculan dari kegelapan lorong. Ada yang mengenakan pakaian lusuh. Ada yang tampak berasal dari puluhan tahun lalu. Ada yang lebih kecil. Ada yang lebih besar. Mereka berdiri diam tanpa suara. Jumlahnya semakin banyak. Semakin banyak. Dan di antara mereka, berdiri seorang anak laki-laki yang wajahnya sama persis dengan foto lama Jaka. Pak Sastro langsung terduduk lemas. Air matanya mengalir, karena kini ia mengerti. Jaka tidak pernah pergi. Dan Aldi bukanlah anak pertama yang dibawa ke tempat itu. Lorong di bawah sumur tersebut telah menyimpan rahasia desa selama puluhan tahun. Rahasia tentang anak-anak yang menghilang saat senja. Namun yang paling mengerikan belum terjadi. Karena tiba-tiba seluruh anak yang berdiri di dalam lorong itu serentak mengangkat kepala mereka, lalu menatap ke arah atas, menatap langsung ke arah warga yang berdiri di bibir sumur. Dan secara bersamaan mereka berkata dengan suara yang sama, "Dia sudah bangun?" Sesaat kemudian, dari bagian terdalam lorong terdengar suara langkah kaki yang sangat berat, perlahan, mendekat, dari kegelapan yang bahkan cahaya lampu tidak mampu menembusnya. Tidak seorang pun berani bergerak. Suara langkah kaki berat itu terus bergema dari dalam lorong bawah tanah. Duk-duk-duk. Setiap langkahnya terdengar semakin dekat. Sementara puluhan anak yang berdiri di dalam lorong tetap menatap ke arah atas tanpa berkedip. Termasuk Aldi. Termasuk Jaka. Dan anak-anak lain yang bahkan tidak dikenali oleh siapapun. Wajah mereka kosong. Seperti orang yang telah lama kehilangan harapan, Pak Sastro jatuh berlutut di pinggir sumur. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir di pipinya. Kini semua rasa bersalah yang selama puluhan tahun ia pendam kembali menghantam dirinya. Jika dulu mereka tidak melarikan diri, jika dulu mereka berani mencari tahu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Langkah kaki itu semakin dekat, lalu berhenti, tepat di ujung lorong yang gelap. Untuk beberapa detik tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang membuat dada terasa sesak. Kemudian sesuatu muncul dari kegelapan. Bukan monster, bukan sosok menyeramkan seperti yang dibayangkan mereka. Melainkan seorang lelaki tua yang tubuhnya kurus dan membungkuk. Pakaiannya compang-camping. Kulitnya pucat seperti tidak pernah melihat cahaya matahari selama puluhan tahun. Namun matanya benar-benar kosong. Seolah seluruh kemanusiaan telah lama hilang dari dalam dirinya. Pak Sastro langsung membeku, karena ia mengenali wajah itu. Meski telah dimakan usia, meski telah berubah mengerikan, lelaki itu adalah seseorang yang pernah tinggal di desa mereka puluhan tahun lalu. Seorang penjaga kebun yang menghilang tanpa jejak, namanya Karta. Dan ternyata selama ini ia tidak pernah pergi. Menurut cerita lama yang hampir terlupakan,
Karta kehilangan anak laki-lakinya karena tersesat saat senja. Sejak hari itu pikirannya terguncang. Ia mulai percaya bahwa ada cara untuk mengembalikan anaknya. Cara yang berasal dari bisikan-bisikan yang ia dengar dari dalam tanah. Bisikan yang menjanjikan bahwa anaknya akan kembali jika ia terus memberikan teman bermain untuk menemani kesepian di bawah sana. Namun anaknya tidak pernah kembali. Tahun demi tahun berlalu, dan Karta semakin tenggelam dalam kegilaannya, sementara anak-anak yang hilang terus bertambah. Entah bagaimana lorong bawah tanah itu menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang tersesat terperangkap dalam waktu. Tidak hidup, tidak mati, hanya menunggu seseorang datang dan mengingat mereka. Lelaki tua itu menatap ke arah para warga, lalu tersenyum, senyum yang membuat darah mereka terasa dingin. Aku hanya tidak ingin mereka sendirian. Suara itu terdengar rapuh, penuh kesedihan, dan untuk pertama kalinya, semua orang menyadari bahwa sumber kengerian selama ini bukanlah kemarahan, melainkan kesepian yang berubah menjadi kegilaan. Saat itulah sesuatu terjadi. Aldi melangkah maju, lalu Jaka, lalu anak-anak lainnya. Mereka berjalan perlahan menuju lelaki tua tersebut. Bukan dengan kemarahan, bukan untuk membalas dendam, melainkan seperti anak-anak yang akhirnya akan pulang setelah perjalanan yang terlalu panjang. Satu persatu mereka menghilang ke dalam cahaya samar yang tiba-tiba muncul di ujung lorong. Tangisan yang selama ini memenuhi tempat itu perlahan lenyap. Bisikan berhenti. Keheningan yang tersisa terasa berbeda, lebih hangat, lebih damai. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, wajah Aldi kembali terlihat seperti dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah atas, ke arah warga yang berdiri di bibir sumur. Lalu tersenyum, senyum seorang anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Sesaat kemudian seluruh lorong mulai runtuh. Batu-batu berjatuhan dari dinding. Tanah berguncang. Para warga segera menjauh dari sumur. Dan dalam hitungan menit, mulut sumur tua itu ambruk seluruhnya, menutup lorong yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia desa. Malam itu hujan turun dengan deras. Untuk pertama kalinya sejak Aldi menghilang, tidak ada lagi suara langkah kaki di kebun. Tidak ada lagi tawa anak-anak saat senja. Tidak ada lagi sosok yang berdiri di antara pepohonan. Beberapa hari kemudian, warga membangun sebuah tugu kecil di dekat kebun tua, bukan untuk mengenang ketakutan, melainkan untuk mengenang anak-anak yang namanya hampir dilupakan oleh waktu. Dan sejak saat itu, setiap kali senja datang, orang-orang desa selalu mengajak anak-anak mereka pulang lebih awal, bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang pantas merasa sendirian, terutama seorang anak yang sedang mencari jalan pulang. Pesan tersirat. Kadang-kadang, hal paling mengerikan bukanlah makhluk yang bersembunyi di kegelapan, melainkan kesepian, penyesalan, dan luka yang dibiarkan terlalu lama tanpa dipedulikan. Karena ketika seseorang merasa dilupakan, ia bisa tersesat jauh lebih dalam daripada hutan manapun.